Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas sebuah konten yang ada di TikTok yang bunyinya begini. Mencukur bulu kemaluan jauh lebih utama daripada merayakan maulid, tahlilan dan yasinan. Sebab mencukur bulu kemaluan ada dalilnya dan termasuk sunnah. Maka sebenarnya di sini itu Wahabi menampakkan kekotoran otaknya. Otak Wahabi itu kotor. Kenapa demikian? Kok bisa-bisanya otaknya Wahabi itu kok bisa membandingkan antara maulid Nabi, yasinan, dan tahlilan itu dengan mencukur bulu kemaluan. Itu kan berarti memang otaknya itu ya ke situ memang. Selain itu, konten ini juga merendahkan tri tauhid Wahabi. Kita bisa saja bilang begini, mencukur bulu kemaluan lebih baik, lebih utama dari tri tauhid akidah Wahabi, karena tri tauhid akidah Wahabi bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan dari ulama salaf. Jadi sebenarnya Wahabi mengaku sebagai pengikut ulama salaf, mengikuti manhaj salaf, itu sebenarnya hanya propaganda dan bisa kita katakan mereka itu berdusta untuk menggait pengikut saja. Sebenarnya mereka itu ya membebek kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau kepada Syekh Ibnu Taimiyah, karena tri tauhid ini ya dikonsepkan, konseptornya adalah Ibnu Taimiyah, bukan ulama salaf. Dan alhamdulillah mengenai tri tauhid Wahabi ini sudah kami ulas, sudah kami jelaskan sisi gelapnya, bahwa tri tauhid Wahabi, istilah tri tauhid Wahabi ini sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo dilihat di konten kami yang berjudul Sisi Gelap Tauhid Wahabi, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kemudian mengenai tri tauhid akidah Wahabi ini, ada salah satu ustadz Wahabi yaitu Ustadz Firanda menjelaskan bahwa memang tri tauhid Wahabi atau pembagian tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah dan seterusnya, itu memang bukan dari Nabi Muhammad SAW dan bukan dari ulama salaf. Gak ada dalilnya bahwa Rasulullah itu membagi 3 tauhid atau ulama salaf, gak ada. Berarti sebenarnya itu adalah perbuatan bid'ah, sesat masuk neraka, seharusnya kan begitu. Cuma kata Ustadz Firanda, memang pembagiannya tidak ada, tetapi esensinya, praktiknya sudah ada dari zaman Rasulullah dan ulama salaf. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mengatakan oke-oke saja, tidak masalah, silahkan kalian membagi tri tauhid. Tetapi kalau kita larikan, kita bandingkan dengan maulid Nabi Muhammad SAW atau tahlilan atau yasinan, itu sebenarnya prakteknya, esensinya itu juga sudah ada sejak zaman salaf. Misalnya tentang maulid Nabi, Rasulullah SAW itu berpuasa pada hari Senin, itu kan esensinya kan seperti itu. Kemudian para sahabat Rasulullah juga berkumpul bareng-bareng berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah, maka kata para sahabat mereka itu berkumpul berdoa kepada Allah, di antara tujuannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi hidayah masuk Islam dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Nabi Muhammad itu kan berarti karena Nabi dilahirkan. Berarti para sahabat Nabi itu bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah, dengan berzikir bersama karena Nabi ada, karena Nabi dilahirkan. Karena berkat Nabi dilahirkan, kemudian para sahabat diberi petunjuk oleh Allah untuk masuk Islam. Ini kan sebenarnya esensi dari maulid Nabi. Begitu juga membaca surat Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, untuk mayit, itu juga sudah ada
di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di zaman sekarang itu disebut dengan yasinan atau disebut dengan tahlilan. Esensinya sudah ada sejak zaman sahabat Rasulullah, sejak ulama salaf, tetapi namanya itu baru, nggak ada di zaman salaf. Jadi sebenarnya maupun Wahabi atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga membuat sesuatu yang baru dalam agama, bahkan Wahabi di dalam akidah. Tetapi kalau yang milik Wahabi oleh Wahabi tidak dibid'ahkan, kalau yang punya Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Wahabi dibid'ahkan, walaupun permasalahannya mirip, walaupun esensinya sama. Lebih lucu lagi, ada salah satu syekh Wahabi yang menggunakan bahasa Arab itu ada menunjukkan kepoyang-paying pikirannya, ketidakjelasan bahkan ketidakadilan di dalam menghukumi sesuatu. Jadi ada jemaah atau ada seorang yang bertanya begini kepada Syekh Wahabi, bagaimana hukumnya lomba Al-Quran, merayakan Al-Quran dan kemudian memberi hadiah untuk pemenang dalam lomba Al-Quran tersebut. Anggaplah mungkin seperti MTQ ya dan lain sebagainya. Nah, maka kata Syekh Wahabi ini jawabannya adalah boleh dan bukan bid'ah, walaupun di masa Rasulullah tidak ada, walaupun di masa sahabat Rasulullah tidak ada. Kan memang di masa Nabi kan belum ada yang namanya lomba Al-Quran, lomba hafalan Al-Quran, lomba membaca Al-Quran. Kan memang belum ada. Di zaman sahabat, di zaman ulama salaf juga belum ada. Yang ada kan zaman-zaman baru-baru ini yang bisa kita katakan itu adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Tapi kata Wahabi ini MTQ, musabaqah Al-Quran, lomba membaca Al-Quran, lomba menghafal Al-Quran, dan di situ ada perayaannya, ada aidnya, ada pemberian hadiahnya, enggak bid'ah. Alasannya apa? Alasannya karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan di dalam takwa. Walaupun enggak ada di zaman Nabi dan ulama salaf, bukan bid'ah ya. Sekali lagi bukan bid'ah karena termasuk sebuah aktivitas untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian orang yang bertanya itu bilang begini kepada si Syekh Wahabi itu bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW, acara Maulid Nabi itu juga acara aktivitas yang di situ ada unsur saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kenapa? Karena dalam Maulid Nabi ada pemberian makanan, sedekah. Sedekah itu kan tolong menolong dalam kebaikan. Ada pembacaan selawat kepada Rasulullah, ada pembacaan sejarah Rasulullah, ada pujian-pujian untuk Rasulullah. Maka sebenarnya aktivitas ini adalah ada unsur saling tolong menolong dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Tetapi Syekh Wahabi ini tetap menghukumi bid'ah, sesat, masuk neraka, dan dia tidak bisa menjawab. Jawabannya muter-muter ketika disekakmat dengan musabaqah Al-Quran, dengan acara MTQ, dengan acara lomba membaca Al-Quran, lomba tahfidz Al-Quran. Padahal di zaman Rasulullah sama-sama tidak ada. Yang terakhir, ini yang terakhir. Lalu bagaimana misalnya ada orang bilang begini, mencukur bulu kemaluan lebih baik, lebih utama daripada acara MTQ atau acara lomba tahfidz Al-Quran, acara lomba membaca Al-Quran yang diadakan oleh para Wahabi. Itu gimana? Kita lihat coba reaksi wajah Wahabi.